tambahan. Atau ada lagi tadi ataunya Bapak Ibu ya, rekam jejak perolehan KI. Nah, untuk rekam jejak perolehan KI yang kita lihat itu hanya paten atau paten sederhana Bapak Ibu. Yang kita lihat itu hanya paten atau paten sederhana. Jika paten atau paten sederhana itu baru terdaftar, statusnya baru terdaftar ya Bapak Ibu ya, bukan draft. Jadi statusnya sudah terdaftar, apakah itu sudah sampai publikasi, apakah itu sudah pada level-level terakhir, tapi sertifikatnya belum keluar. Tapi sertifikat belum keluar karena kan untuk penilaian paten itu kan ada banyak tahapan ya Bapak Ibu ya, ada banyak proses. Nah, kalau itu masih sertifikatnya belum keluar, tapi minimum sudah terdaftar. Minimum ya Bapak Ibu ya, kalau sudah terdaftar kan ada surat dari DJKI-nya yang menunjukkan bahwa ini sudah diajukan dengan nomor pendaftaran sekian gitu ya. Nah, kalau masih terdaftar statusnya, maka untuk lolos untuk mendapatkan kuota tambahan itu harus ada minimum 5. Ada minimum 5, entah itu produk, entah itu proses yang sudah didaftarkan ke paten atau paten sederhana. Tapi kalau itu sudah granted, maka satu pun sudah memenuhi persyaratan. Satu pun ya Bapak Ibu ya, satu pun sudah memenuhi persyaratan. Jadi lebih besar atau sama dengan satu. Dan di sini Bapak Ibu, kalau tadi di publikasi itu dipersyaratkan harus sebagai penulis utama, pertama atau korespondensi, maka kalau di paten atau paten sederhana ini tidak ada aturan urutan nama yang keberapa Bapak Ibu. Jadi kita mengakui bahwa siapapun yang tertulis di situ sebagai inventor itu memiliki memberikan kontribusi yang sama gitu ya Bapak Ibu ya. Masih ada pilihan yang lain Bapak Ibu. Kalau ini juga tidak memenuhi persyaratan, bisa dengan rekam jejak karya monumental. Nah, rekam jejak karya monumental ini apa saja? Ini dari undang-undang diambil Bapak Ibu. Itu misalnya sebagai komposer, penulis naskah, dan seterusnya sampai dengan sebagai penulis buku kumpulan puisi. Tapi mohon diperhatikan Bapak Ibu, namanya karya monumental. Namanya karya monumental. Jadi kalau misalnya saya suka nih, meskipun saya bukan orang seni, saya itu dari teknik ke sosial ekonomi gitu ya. Meskipun saya bukan orang seni, tapi ada saja orang yang senang misalnya menulis puisi gitu. Saya punya puisi, punya banyak puisi, saya kumpulkan menjadi satu buku gitu ya. Ya udah saya terbitkan, saya simpan sendiri, saya masukkan di website sendiri, ya udah begitu saja. Nah, itu namanya bukan karya monumental Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu ini sebagai reviewer di bidang ilmu masing-masing bisa menilai kapan suatu karya itu bisa diakui sebagai karya monumental. Jadi kalau misalnya lukisan, kalau mendapatkan penghargaan dari badan ini baru bisa dianggap sebagai karya monumental misalnya. Atau kalau lukisannya sudah bisa masuk ke lelang nasional dengan harga sekian, maka itu bisa dianggap sebagai karya monumental misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu ini di bidang masing-masing pasti tahu kapan suatu karya itu bisa dianggap sebagai karya monumental. Kalau ini juga tidak memenuhi, maka masih ada pilihan terakhir Bapak Ibu, naskah akademik atau naskah urgensi gitu ya. Naskah akademik atau naskah urgensi. Nah, kalau naskah akademik itu untuk undang-undang, berarti itu di pusat, naskah urgensi itu untuk peraturan daerah, jadi ada di Pemda Bapak Ibu. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu, bukan asal naskah undang-undang yang saya mengakui bahwa saya menghasilkan naskah akademik, tapi naskah akademik itu saya buat sendiri gitu ya. Saya bukukan sendiri, saya simpan sendiri di laci saya atau saya simpan sendiri di web saya scan, saya unggah, bukan seperti itu juga tentunya Bapak Ibu buktinya gitu ya. Jadi kalau sudah berbicara naskah akademik berarti sudah ada surat yang menunjukkan bahwa naskah itu sudah diterima di pemangku kepentingan dan itu dokumen itu dibutuhkan dan akan ditinjau gitu ya, mungkin akan digunakan oleh pengambil kebijakan baik itu legislatif maupun eksekutif ya Bapak Ibu ya. Oke, itu untuk kuota tambahan Bapak Ibu. Kalau memenuhi satu dari antara itu, maka
seseorang itu berhak untuk mendapatkan kuota tambahan yang 4 tadi judul itu, bisa terlibat di 4 judul itu, gitu ya. Kalau tidak memenuhi, nggak bisa dong mengusulkan, bisa Bapak Ibu. Asal gitu ya. Kalau mengusulkan bisa Bapak Ibu nanti memenuhi persyaratan untuk setiap skemanya atau tidak gitu ya. Yang tadi itu kuota dasar Bapak Ibu. Jadi kalau tidak bisa terlibat di 4 proposal sebagai kuota tambahan, masih ada kuota dasar yang 2 proposal itu. Masih ada kuota pasca yang 5 proposal itu. Masih ada kuota penugasan, tapi penugasan nanti harus menunggu ditugaskan oleh Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi. Nah, sekarang kita masuk ke skema penelitiannya, Bapak Ibu. Ini masih di dalam tahapan pengelolaan penelitian di Simlitapmas. Skema penelitian pendidikan tinggi vokasi itu sedikit, Bapak Ibu. Ya, skemanya memang sama sih dengan akademik. Hanya ada 3 skema ya, Bapak Ibu ya. Hanya ada 3 skema dan skema itu diturunkan. Jadi skema itu harus menjawab ini, Bapak Ibu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus Subekti, tadi saya mendengarkan Pak Agus Subekti banyak berbicara di sini, harus memenuhi kebijakan dasar dari penelitian ini. Jadi setiap paling tidak per 5 tahun pemerintah kita merumuskan fokus penelitian di nasional dalam rangka tentunya Bapak Ibu untuk kemandirian teknologi, untuk kemandirian produk yang akhirnya nanti adalah untuk kesejahteraan masyarakat, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini selalu dirumuskan Bapak Ibu. Nah, di vokasi ini kebijakan dasarnya adalah hilirisasi riset ya Bapak Ibu ya. Kebijakan dasar dari Pak Dirjen itu adalah hilirisasi riset di vokasi ini. Kami merumuskan itu atas arahan dari Pak Dirjen dan Pak Direktur. Ya, fokusnya itu adalah hilirisasi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lihat, meskipun ada penelitian dasar yang ada di vokasi itu adalah penelitian dasar peningkatan kapasitas, bukan penelitian dasar pengembangan keilmuan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena warna dari vokasi itu adalah hilirisasi, maka penelitian vokasi ini skemanya nanti diturunkan dari sini Bapak Ibu. Dan ciri khas dari hilirisasi ini adalah adanya mitra. Adanya mitra dan tentunya relevansi dari topik penelitian dengan mitra. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu nanti akan ada mitra pengguna sebagai anggota peneliti. Ini juga tadi sudah banyak didiskusikan dalam bentuk pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Substansi produk juga, substansi produk yang dikembangkan, substansi produk yang diteliti, produk ini bisa teknologi atau proses tentunya itu sesuai dengan kebutuhan mitra. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pemerintah kita sudah merumuskan RIRN sampai 2045, tapi per 5 tahun itu selalu ada tema khusus prioritas dari bidang fokus yang sudah dirumuskan di RIRN. Maka tahun 2020 kemarin muncul PRN ya Bapak Ibu ya, PRN yang harapannya penelitian-penelitian di Indonesia itu dipayungi oleh PRN dari 2020 sampai 2024. Nah, di luar itu Bapak Ibu, di luar itu masih ada lagi nih penekanan tertentu ke 5 primadona ini. Apakah ini tidak ada di PRN? Ada Bapak Ibu, tapi lebih difokuskan lagi, ditekankan lagi. Jadi artinya dikatakan ini lebih perlu lagi nih, lebih prioritas lagi nih dari 46 produk yang ada di PRN itu gitu ya. Jadi dari sekian banyak yang ada di PRN itu, ini lebih dikecilkan lagi, harus fokus lagi ke arah ini Bapak Ibu. Ada blue economy, green economy, digital economy, pariwisata, dan kemandirian alat kesehatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sesuai dengan program dari Mas Menteri tentunya, maka warna dari penelitian itu harus memasukkan program MBKM. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini sudah aktif dari buku panduan yang ke-7 gitu, ke-6 dari awal lah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah aktif, sebenarnya penelitian itu sudah berbasis mahasiswa Bapak Ibu ya. Dulu saya ingat tahun 2005, 2006 kalau penelitian saya
menghasilkan beberapa skripsi atau bahkan